Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati Kiai Haji Harun Abdimana, yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Tegal Selatan, pimpinan cabang Aisyah Tegal Selatan, pimpinan ranting Muhammadiyah, ranting Aisyah se-Tegal Selatan, beserta jajarannya, serta kepala sekolah SD Muhammadiyah 3 dan seluruh dewan guru dan staf yang saya hormati, serta para hadirin tamu undangan warga Persyarikatan Muhammadiyah Tegal Selatan ataupun dari cabang-cabang yang lain di Kota Tegal. Pertama, tentu mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, kita bisa bermuwajahah dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, kesempatan yang baik ini yang dikemas dalam satu kegiatan Hari Bermuhammadiyah pimpinan cabang Muhammadiyah Tegal Selatan, mari kita jadikan tidak hanya sekedar forum silaturahim, forum tazkirah, forum taklim, tapi sekaligus kita jadikan forum untuk bersinergi bersama-sama, untuk kita terus berkhidmat di dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Dan mari kita terus mengembangkan mood kita di dalam berpersyarikatan itu dengan membahagiakan dan mencerahkan. Untuk bisa bahagia dan mencerahkan, ada clue yang penting bagi kita. Bagaimana kita menjadi warga Persyarikatan Muhammadiyah itu menjadi orang yang tidak bingung. Karena orang yang bingung itu biasanya akibatnya macam-macam. Tapi yang jelas orang bingung itu orang yang disorientasi, orang yang tidak mengenal posisi, apalagi arah yang mau dicapai ke depan. Itu orang bingung. Dan biasanya orang yang tidak tahu posisi, tidak tahu arah yang akan dicapai, juga tidak pernah punya perencanaan. Nah, oleh karena itu, biar kita tidak bingung, kita harus paham bermuhammadiyah atau menjadi warga Muhammadiyah itu, atau kenapa kita menjadi warga Muhammadiyah.
dan Muhammadiyah itu apa sebenarnya. Karena basisnya atau argumentasi yang sangat mendasar atau filosofi yang harus dipahami oleh kita semua. Kalau kita tidak tahu Muhammadiyah itu apa dan bagaimana kita bermuhammadiyah, maka kita juga nanti akan jadi orang bingung. Artinya ya sudah cuma grup ikut acara-acara yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah tapi tidak tahu arah. Bahkan mudah-mudahan ini tidak terjadi di Tegal Selatan. Menjadi pengurus Persyarikatan Muhammadiyah tapi tidak paham tentang seperti apa sih sebenarnya atau bagaimana sebenarnya harus menjadi pimpinan-pimpinan di persyarikatan. Oleh karena itu penting. Jadi Muhammadiyah adalah gerakan atau persyarikatan yang di dalamnya itu terdiri dari orang-orang yang ingin bergerak mewujudkan sebuah cita-cita, yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, menjunjung tinggi ajaran Islam yang setinggi-tingginya. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa Muhammadiyah adalah dasarnya adalah al-Islam, maka kita harus memposisikan diri kita menjadi orang-orang Islam yang sesuai dengan apa yang sudah digariskan di dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Apalagi sebagai pimpinan-pimpinan di Persyarikatan Muhammadiyah, apakah itu di daerah, apakah itu di cabang, apakah itu di ranting, apakah itu sebagai pimpinan amal usaha dan lain-lain, itu sangat penting bagi kita. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 6 program umum yang ditetapkan melalui Muktamar Muhammadiyah 48 di Surakarta kemarin sebagai kelanjutan dari program yang ditetapkan dalam Muktamar 47 di Makassar. 6 program itu salah satu atau yang pertama adalah konsolidasi ideologi. Jadi Bapak Ibu kita semua harus terus berkhidmat dalam pengertian memperdalam, memahami dan menghayati apa itu yang disebut dengan konsolidasi ideologis. Dijelaskan di sana ada 5 prinsip dalam konsolidasi ideologis. Yang pertama adalah bertauhid yang benar. Bertauhid yang benar itu adalah mengesahkan Allah. Sadar bahwa keberadaan kita itu sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Dirangkai dengan wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dan ayat-ayat yang lain yang meneguhkan bahwa prinsip berislam adalah yang fundamental. Pertama adalah bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah pemahaman terhadap Al-Quran, As-Sunnah, pendalaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, penghayatan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak pernah ada kata berhenti ketika kita menjadi orang Muhammadiyah untuk mengkonsolidasikan ideologi kita, menguatkan ideologi kita. Kemudian yang ketiga prinsip konsolidasi ideologi adalah tajdid,
pembaharuan adalah menjadi ciri khas Persyarikatan Muhammadiyah dalam semua aspek hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara, bermuamalah dan beribadah. Itu memegang prinsip tajdid. Kemudian yang keempat adalah menjadi umat yang wasatiyah, umat tengahan, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri di dalam pemahaman Islam dan dalam pengamalan Islam. Kemudian yang kelima adalah rahmatan lil alamin, selalu menebar rahmat, menebar kemanfaatan bagi sesama manusia, sesama makhluk dan alam semesta. Itu konsepnya. Itulah yang kemudian dikemas dalam bentuk risalah Islam berkemajuan. Itu bentuk dari konsolidasi ideologi. Kemudian yang kedua adalah konsolidasi kelembagaan. Substansi dari konsolidasi kelembagaan adalah bahwa Muhammadiyah adalah gerakan dakwah, alat perjuangan. Ketika kita memahami Muhammadiyah adalah alat, maka kita harus memeliharanya, kita harus merawatnya, kita harus memperbaikinya, kita harus melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan eksistensi dan kesinambungannya. Itu substansinya. Jadi kalau di dalam Muhammadiyah itu ada pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, itu adalah bagian daripada konsolidasi kelembagaan yang semuanya itu terangkai dalam satu bentuk kebijakan-kebijakan yang harus diikuti dan ditaati oleh kita sebagai warga persyarikatan. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kualitas pimpinan. Jadi ketika kita bicara kualitas pimpinan adalah paham betul tentang positioning, paham betul tentang job description, tentang Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi kalau di Muhammadiyah itu ada Muhammadiyah cabang, Muhammadiyah pusat, wilayah, daerah, cabang, ranting. Kemudian di dalamnya juga ada ortom-ortom. Maka semuanya harus paham. Ya. Kemudian di pusat, di wilayah, di cabang, di ranting itu ada susunan kepengurusannya, maka harus paham. Tugasnya ketua apa, tugasnya sekretaris apa, tugasnya bendahara apa, tugasnya anggota apa. Demikian juga yang di ortom-ortom. Dan ortom juga paham, ortom itu apa sebenarnya. Apalagi di amal usaha. Ini harus terus kita tingkatkan pemahaman kita. Kalau kita ingin meningkatkan kualitas pimpinan-pimpinan kita. Tapi kalau tidak paham, maka yang terjadi adalah kesalahpahaman. Ketika terjadi kesalahpahaman, maka yang terjadi lagi adalah tentu ketidakharmonisan dan seterusnya. Ini tentu tidak kita harapkan. Makanya menjadi program umum yang harus disosialisasikan terus-menerus. Maka disinilah posisinya penting. Kenapa di Muktamar 48 itu semboyannya adalah ranting itu penting, cabang itu harus berkembang. Masjid harus maju dan makmur dan memakmurkan. Itu di situ, ya. Bahwa tidak ada yang lebih tinggi posisinya kecuali ranting dan cabang. Ketika Muhammadiyah sebagai organisasi, ya,
secara kelembagaan ada jenjang hierarki kepengurusan, kemudian diisi oleh pemimpin-pemimpin tapi tidak tersinergi, tidak terintegrasi, maka bisa kita bayangkan akan terjadi seperti apa kira-kira Muhammadiyah. Kemudian yang berikutnya adalah penguatan keluarga dan pemberdayaan komunitas. Penting bagi kita sebagai warga persyarikatan untuk terus membangun keluarga-keluarga sakinah, keluarga-keluarga yang betul-betul harmonis, mawaddah warahmah di dalamnya, dan tidak ketinggalan untuk terus membangun dakwah komunitas melalui ortom-ortom yang kita sudah miliki dan juga komunitas-komunitas lain yang bisa kita masuki dan kita dakwai di sana. Kemudian yang berikutnya adalah partisipasi keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan universal. Bahwa visi pengembangan 2022-2027 yang sudah ditetapkan dalam Muktamar 48 adalah sudah saatnya Muhammadiyah sebagai organisasi besar, organisasi modern, organisasi dakwah bersinergi dengan umat-umat yang lain, bersinergi dengan kelompok-kelompok yang lain untuk membangun kedamaian, untuk membangun kemajuan, untuk membangun kesejahteraan dan sebagainya. Tentu dalam ring atau bingkai ideologi yang sama-sama kita yakini. Kemudian yang terakhir adalah kemitraan. Kita harus bisa bermitra dengan siapa saja, tapi tetap kokoh, kukuh, kuat dalam bingkai ideologi risalah Islam berkemajuan. Itulah yang mesti harus kita terus gelorakan. Itulah yang masih harus kita pahami dan kita dalami, kemudian kita hayati bersama. Landasan-landasan ayatnya sangat banyak. Jadi kalau Bapak Ibu hadirin semuanya membuka hasil muktamar itu sangat luar biasa. Yang tentu itu tidak akan mungkin selesai dibahas dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu penting selain HPT, Himpunan Majelis Takjid, yang terus kita harus jadikan materi di dalam pembinaan kita, pengajian kita, taklim kita juga terus diingatkan untuk membawa misi mensukseskan program umum dari muktamar ini, karena itu sangat korelatif, sangat berhubungan antara implementasi atau pengamalan himpunan putusan takjid dengan program umum keputusan muktamar 48. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, barangkali itu yang ingin kami sampaikan, ingin kami tekankan. Pimpinan cabang baik Aisyah maupun Muhammadiyah, pimpinan ranting Aisyah, Muhammadiyah terus bersinergi, berkolaborasi, membangun dan mengisi untuk memberikan pemahaman kepada kita semua sehingga kita makin paham dengan menjalankan atau mengimplementasikan program umum hasil muktamar 48. Insya Allah dengan cara itu, sekalipun ya secara kuantitatif mungkin jumlah kepalanya Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah keseluruhan ya itu tidak sebanyak warga yang lain, tetapi akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan ketika kekuatan yang luar biasa itu diizinkan Allah, maka kemenangan itulah yang akan kita dapatkan, kesuksesan, dan kita menjadi orang-orang berpersyarikatan bermuhammadiyah dengan bahagia dan mencerahkan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.